Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Rio di sini dalam mata pelajaran Administrasi Perpajakan. Nah, untuk kesempatan hari ini Pak Rio akan membahas tentang bentuk-bentuk surat dalam perpajakan, ya. Langsung saja untuk yang pertama kita akan bahas tentang surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Apa itu SPT? SPT yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT ini dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy ataupun juga dokumen elektronik e-SPT atau e-filing ya. Nah, untuk wajib pajak yang ingin ingin mengisi formulir bisa mengambilnya sendiri di kantor pelayanan pajak atau KPP, bisa juga di kantor penyuluhan dan pengawasan potensi perpajakan KP4 atau kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP. Bisa juga di kantor wilayah DJP, kantor pusat DJP. Nah, kalau yang ingin menggunakan formulir elektronik bisa kunjungi website DJP www.pajak.go.id dan silakan untuk mencetaknya sendiri. Nah, di sini jenis-jenis SPT ada beberapa macam ya. Ada SPT masa pajak penghasilan PPH pasal 21, pasal 26, SPT masa pajak penghasilan pasal 24, pasal 23, 26, pasal 25, pasal 4 ayat 2, pasal 15. Nah, untuk pajak penghasilan itu ada 6 poin sendiri. Kemudian ada SPT masa PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut, ada SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Dan yang terakhir SPT masa PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Nah, di sini ya untuk SPT itu sendiri sama dengan yang di atas ya. Langsung, masa pajak yaitu jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Permen Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Nah, SPT tahunan pajak penghasilan yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Selanjutnya untuk fungsi SPT ya. Yang pertama yaitu pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak. Jadi ini SPT itu fungsinya untuk melaporkan penghasilan ya, yang merupakan objek pajak ataupun yang bukan pajak. Kemudian untuk melaporkan harta dan kewajiban. Kemudian untuk penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Untuk pengusaha PKP, pengusaha kena pajak ya, SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. Nah, di sini penandatanganan SPT ini biasanya dilakukan dengan cara pertama tanda tangan biasa, asman biasa ya, terus tanda tangan stempel. Yang ketiga dengan tanda tangan elektronik atau digital ya. Nah, oke, langsung lanjut ke batas jatuh tempo pelaporan SPT. Untuk yang pertama, SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.
Kemudian untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, biasanya kalau contohnya seperti Pak Rio ini ingin melaporkan ya SPT tahunan pajak tahun 2020 kemarin, maka Pak Rio batas waktu untuk melaporkannya itu ya paling lama akhir Maret tahun 2021. Jadi 3 bulan ya, 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kemudian yang ketiga SPT tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi kalau untuk SPT melaporkan pajak tahun 2020 untuk badan perusahaan itu paling lama ya bulan April, akhir bulan April tahun berikutnya yaitu 2021. Nah, seperti ini. Rincian batas waktu penyampaian SPT bagi masing-masing jenis pajak. SPT masa, nah di sini. Pajak pasal 22. Nah, di sini paling itu 7 hari setelah pelaksanaan pembayaran. PPN dan PPNBM dipungut oleh bendara pengeluaran sebagai pemungutan PPN paling lama 7 hari setelah pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan pembayaran negara. Kemudian pasal 25 itu yang di sini pasal 3 ayat 3B ya. Paling lama akhir masa pajak terakhir. Kemudian pembayaran selain PPh pasal 25 bagi wajib pajak kriteria untuk pasal 3 ayat 3B ini sesuai dengan batas waktu sesuai masing-masing jenis pajak. Yang pasal 22 PPN atau PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar sebagai pemungut PPN pasal 22 ini store pada hari yang sama ya dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan pembendaraan negara. Nah, untuk PPN atau PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak ya paling lama akhir bulan berikutnya. Kalau yang pasal 4 tentang pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maka disetor sebelum akta atau keputusan perjanjian kesepakatan lelang atas pengalihan hak ditangani oleh pejabat yang berwenang. Dalam batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. SPT tahunan. Nah, tadi ya. Ada 2 atau ini? Pribadi sama badan. Tadi 3 bulan setelah akhir tahun pajak, 4 bulan sudah ini. Sanksi keterlambatan penyampaian SPT. Apa aja ini? Ya, pertama 500.000 untuk SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN. 100.000 untuk SPT masa lainnya. Ya, untuk yang pribadi, badan, dan sebagainya. Nah, ini badan beda. Ini yang pribadi ya. Untuk 100 juta itu untuk SPT pajak penghasilan wajib pajak badan. 1 juta. Terus 100.000 untuk SPT pajak wajib pajak orang pribadi. Seperti itu ya. Oke, untuk yang SPT sudah. Sekarang lanjut yang kedua yaitu SSP, surat setoran pajak. Apa itu? Yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, bentuk-bentuk SSP ini tadi ada macam-macam ya. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 38 PJ 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak sebagaimana yang sudah diubah dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 24 tahun 2013. Telah ada perubahan yang kedua Peraturan Dirjen Pajak Nomor 38 tahun 2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak, yaitu yang pertama SSP standar, yaitu formulir standar ya, hard copy, di mana di dalamnya formulir tersebut ada 4 lembar. 4 lembar ya. Yang pertama, lembar pertama untuk arsip wajib pajak. Yang kedua, untuk arsipnya kantor pelayanan pemberdayaan negara. Yang ketiga, untuk dilaporkan wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Yang keempat, untuk arsip kantor penerimaan pembayaran.
Dalam hal diperlukan, SPP dapat dibuat dalam rangkap 5 dengan peruntukan lembar kelima itu untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ya, jika diperlukan itu. Nah, ini contoh surat setoran pajak itu seperti ini, contoh. Nah, nih kertasnya seperti ini. Kalau kalian nanti lihat di internet, silahkan bisa download ya untuk contoh surat setoran pajak, untuk yang bisa di print untuk hard filenya. Kemudian SSP khusus, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerimaan pembayaran yang diletak oleh kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. SPP khusus hanya dicetak ketika transaksi pembayaran atau penyaluran pajak sebanyak 2 lembar yang fungsinya sama dengan lembar 1 dan lembar ketiga SPP standar. Dicetak terpisah sebagai satu lembar yang fungsinya sama dengan lembar kedua SPP standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai daftar lampiran daftar nominatif penerima atau DNP. Lanjut. Yang ketiga ada SSPCP, yaitu surat setoran pajak, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Nah, udah rata impor berarti formulir SP yang digunakan untuk importer, wajib pajak yang dalam rangka impor ya. Termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan surat tagihan pajak ya. SPCP ini ada 6 lembar lengkapnya ya. Lembar 1A untuk KPPBC, untuk lembar 1B untuk penyetoran wajib pajak, lembar 2A untuk KPBC melalui KPPN, lembar 2B dan 2C untuk KPP melalui KPPN, lembar 3A dan 3B untuk KPP melalui penyetoran wajib pajak atau KPBC, lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia. Selanjutnya ada juga SSCP, surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Ini jarang digunakan ya. Ada 644 juga, lebihnya sama adanya di atas. Nah, namun sejak pemerintah merilis modul penerimaan negara MPN G2 generasi 2 ya, SP tidak lagi digunakan. Sebenarnya saja MPN G2 merupakan sistem penerimaan negara yang memungkinkan pembayar pajak melalui online atau menggunakan surat setoran elektronik SSC pajak. Nah, sekarang semuanya sudah pakai surat setoran ini. Sudah menggunakan surat elektronik ya. Lanjut untuk pengertian surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda. Berdasarkan pengertian STP yang diatur pada pasal 14, Dirjen Pajak dapat memberikan STP dalam hal-hal sebagai berikut. Pajak penghasilan dalam 1 tahun berjalan tidak atau kurang bayar dikenakan denda bunga 2% sebulan maksimal 24. Kemudian dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kurangan pembayaran pajak sebagaimana salah satu atau salah hitung dikenakan sanksi bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan. Denda administrasi berupa denda atau bunga. Kemudian pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak PPN ya tidak melakukan kegiatannya yang dilakukan sebagai PKP, itu besarnya sama 2% kali dasar pengenaan pajak DPP. Kemudian pengusaha pajak yang tidak dilakukan sebagai PKP tapi membuat faktur pajak, dendanya 2% kali DPP. Kemudian pengusaha yang dilakukan sebagai PKP tidak membuat atau faktur pajak tetapi tepat waktu atau tidak mengisi lembar faktur pajak, dendanya 2% kali DPP ya. Demikian untuk penjelasan bentuk-bentuk surat dalam perpajakan, baru 3 poin. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.